Yo, WhatsApp, mana balik lagi bersama kita di Ngopsans. Ngobrol Santuy. Ngobrol santuy, ngobrol seru dapat insight baru. Oke, kali ini pada Ngopsan kali ini kita udah ditemani dengan gue star kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di depan kita ini tentunya ya. Yang mereka itu tentunya sangat gimana Mas gue starnya kali ini Mas? Star kali ini tuh kece-kece, auto Kece-kece. trending, auto viral, auto Viral. peh, Peh banget ya. peh. Punya Segudang prestasi yang tentunya di kampus mereka tidak kupu-kupu dong, tidak kuliah pulang tentunya mereka banyak kegiatan aktivitas di kampus gitu ya yang itu berhubungan dengan tema kita pada kali ini yaitu pentingkah menjadi mahasiswa yang aktif? King. penting dong. Oke, Iya sebelum kita lanjut ke gue star kita langsung, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Zaka dari Informatika 23 dan Saya Via dari Informatika 23 juga. Oke, dan untuk selanjutnya kita langsung tanya-tanya aja deh ke Gustar kita ini. Boleh lah, perkenalan boleh ya. dulu dong. Oke, boleh mungkin dari kakak-kakak ini bisa perkenalkan dari jurusan mana, angkatan berapa, atau kegiatannya sekarang itu? Guyu loh. Perkenalan dulu aja. Santai dulu, perkenalan Santai dulu. sih. Kok mangguyu-guyu masnya ini ya? Oke. Mungkin bisa perkenalkan sedikit tentang kakak-kakak atau kegiatannya selama ini tuh ngapain aja di kampus gitu. Bisa dimulai. Oke, kalau dari aku sendiri, hai semuanya, aku Ica dari angkatan 22. Dan untuk kesibukan saat ini yang lagi berjalan ada 2 lomba, yaitu PKM sama P2MW. Wih, keren loh. Terus, Ini liburan ya, masih ngurus lomba gitu. Lanjut dulu dah. oke. Terus juga saat ini juga aktif himpunan, yang jelas himpunan mahasiswa informatika. Iya dong. Lanjut, Aal mungkin bisa. Ya, kenalin aku Altamis dari Informatika Angkatan 22. Itu aja dari aku. Loh, kegiatannya dong apa Mas? Kegiatan saat ini 50-50 sama Ica. 50-50? Ya, jadi aku partneran sama Ica di satu lomba PKM. Iya. Apa ada lagi? Untuk saat ini itu aja. Itu aja. Oh, oke. Nah, ini kan dari kegiatan-kegiatan Mas-mas dan Mbak-mbak ini tentunya sangat padat ya, diimbangi dengan kuliah saat ini. Nah, itu cara kalian mengatur waktu lah bagaimana? Ini pertanyaan template sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita bahas juga di ngobrol kali ini. Nah, buat jawab itu nih kayak lebih cocoknya Ica yang jawab. Oke, kalau dari aku sendiri cara ngatur waktu ya sebenarnya kayak itu balik dari prioritas kita kan. Kayak kalau misalkan emang ada DL, kayak kan ada 2 lomba sekarang yang aku ikuti, itu aku biasanya ngaturnya lewat aku buat list-listan dulu gitu, yang lebih urgent yang harus dikerjakan yang mana, yang bisa dikerjakan nanti ya nanti. Cuma aku lebih nerapin kayak kalau misalkan bisa selesaiin sekarang ya aku selesaiin langsung, kalau enggak ya udah nanti aja gitu. Nanti aja. Kalau dari Mas Al mungkin Kalau dari aku mungkin sama ya. Jadi kalau dari aku orangnya lebih let it flow. Jadi semisal ada hal yang harus gue kerjain di depanku, ya udah aku kerjain langsung. Jadi nggak aku tunda-tunda. Aja sih ada aku. cakep banget. Ayo Mas Jadi Ian. intinya itu kan nggak boleh menunda pekerjaan. Iya. Nah, kalau gitu kan pasti ada nih rasa-rasa untuk lele nanti. Males gitu ya, kan gitu. biasa anak muda. Nah, apalagi kalau udah nonton drakor. Main game, main Valo Iya. gitu. Kalau udah kena itu sih males biasanya. Nah, itu cara kalian untuk mengimbanginya dengan yang mengerjakannya sama self rewardnya itu gimana?
Dari Al dulu ya. Ya, ganti Anda dari Mas Al dulu dah. Sebenarnya rasa nggak enakan kayak gitu, tugas atau tas-tas lain yang harus kita kerjain tuh sebenarnya kayak sholat sebenarnya. Masya Nah, jadi Allah. harus kita kerjakan mau nggak mau. Karena semakin kita menunda-nunda sebenarnya adalah kita semakin menumpuk suatu pekerjaan itu. Jadi yang mau nggak mau sebenarnya harus kita kerjain sekarang. Dari Mbak Ica? Oke, kalau dari aku sendiri ya kayak cara kita ngebalancein dari self reward sama tugasnya biar tetap selaras. Jadi sebenarnya tergantung dari kitanya juga kan ya kayak kalau dari aku sendiri lebih ke apa ya? Kalau misalkan tugas itu belum selesai, aku nggak bakal kasih diri buat istirahat. Cuma kalau misalkan emang udah jenuh banget, baru aku kayak ya mungkin istirahat buat nggak tahu tiktokan atau ngapain lah gitu 15 menit gitu. Drakor. Ya, termasuk. Nah, itu kan dari ini banyak dari tugas-tugas, kegiatan kuliah, lomba-lomba. Nah, tentunya kan ini membutuhkan tenaga yang lebih kan ya, Mbak Mas ini. Nah, motivasi kalian tuh untuk biar tetap semangat menjalani semua itu dan nggak mengeluh, nggak tahu kalau mengeluh mungkin mengeluh di kamar atau nggak tahu ya. Tapi kalau di status kan nggak pernah, aku lihat nggak pernah sih. Tentunya itu kayak selalu menunjukkan tetap semangat gitu. Itu motivasi kalian tuh apa? Nah, karena dia aku yang jawab duluan ya, jadi Iya, boleh. Oke, Kak, mungkin kalau dari aku dulu ya, dari aku sendiri lebih ke gini sih, Kak. Kan dari yang semua orang tahu, dari mana lulusan kita itu emang berpengaruh di dunia kerja. Tapi kan lebih berpengaruh lagi gimana cara kita survive di dunia itu. Nah, kan mumpung lagi kuliah ini kita bisa ikut banyak kegiatan itu di situ tempat kita buat belajar lah sebelum masuk ke dunia kerja itu. Jadi ya dari situ kita biar nggak apa bahasanya kayak nggak kaget nanti sama dunia kerja. Gladi kotor ya. Jadi kotor ya. Pengalaman, cari pengalaman. ya. Mas Al. Aku sepakat sih sama Ika ya. Included. Enggak, tapi bener sih ya apa yang dibilang sama Ica ya. Jadi aku tipe orangnya yang nggak pengen nyanyain kesempatan. Jadi misal ada kesempatan ini ya udah aku ambil gitu. Jadi yang mau nggak mau kayak apa ya, dorongan dari otak itu harus pengen ikut kegiatan ini gitu. Jadi eman aja kalau nggak diikutin gitu. Oke, gitu. Menarik. Ya. Berarti itu sangat kayak emang dari dirinya mereka sendiri tuh yang sangat selalu terpacu semangatnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Nah, kalau gitu pernah nggak sih kayak update status? Aduh, capek. Tahu apa ya? Nggak usah. Update status sih. Sambat gitu ya. Nah, Sambat dari kegiatan yang sangat banyak tuh. Dari alam ini. Kalau capek terus sambut sih pernah ya. iya. Sering sih kan. Tahu kamu? Oh. Lanjut. Oke. Kalau capek terus update status kayak gitu ya pernah. Karena ya mungkin kalau dari aku sih lebih ke nggak ada teman curhat aja sih. Jadi mungkin update status kayak ke teman deket aja gitu. Udah. Udah. Oke. Dari aku sendiri, jujur aku orangnya nggak sebegitu aktif di sosmed. Cuma kalau misalkan di sosmed paling nggak lebih suka sih upload doang sih, cuma bukan yang cerita, bukan yang cerita gitu. Jadi kalau misalkan capek buat update kalau misalkan capek terus update status, kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya jujur nggak pernah, soalnya ya emang nggak aktif itu sosmed, jadi kayak ya udahlah. Nukis banget ya. Nah, kan ini berarti pasti ngerasain capek dan kewalahan dong. Cara lain buat mengatasi itu mungkin dari apa, ada cara Tips. tersendiri, tips kalau kita lelah capek mengerjakan tugas tuh biasanya kalian nih ngapain? Oke, kalau misalkan capek ya, dari aku sendiri ya paling nggak gini, biasanya kan ada beberapa orang yang emang kalau misalkan ngerjain bareng itu baru semangat lagi gitu. Nah jadi kalau misalkan udah
capek banget, jenuh, atau udah bosen banget sama nih tugas, paling enggak sama anak-anak ngopi di luar ngerjain bareng gitu. Udah. Udah. Kalau dari aku tidur sih. Tidur. Ya. Tidur. Karena sebenarnya di umur segini yang kita butuhin tuh cuma tidur sebenarnya. Iya nggak salah sih. Istirahat. Bener tidur ta? Iya. Enggak Ah. sih, anu. Oh. Enggak, aku mah aku los. Oh, ya. Ya itu. Jadi tidur itu yang paling penting. Terus buat ngobatin jenuh ya, misal kayak tadi ya Ica bilang ngerjain bareng-bareng sama teman-teman itu juga bisa ngobatin rasa jenuh. Soalnya kita juga ngelihat orang lain ngerjain, terus kita otomatis juga harus ikut ngerjain juga ya. Jadi ya mau nggak mau Habitnya tuh. rasa jenuhnya itu hilang. Gitu. Ada rasa nggak enak gitu ya kalau kita nggak ngapa-ngapain tapi Nah, teman-teman ngerjain temen-temen semua. ngapa-ngapain gitu. Kita ikut terpancing ya, Mas. Terpacu adrenalin. Terpancing, yes. Hmm. Nah, kayak mungkin banyak dari teman-teman nih pingin gitu ikut lomba, pingin jadi mahasiswa yang aktif gitu. Tapi kan mereka itu susah gitu buat cari lomba. Kalau untuk kalian ini cari lomba itu di mana gitu. Mungkin ada sebuah rekomendasi gitu. Kalau dari aku ya mungkin buat cari-cari lomba bisa kadang-kadang di IG sih. Jadi IG. ya di IG tuh banyak banget lomba-lomba. Tergantung mau cari lomba apa ya kan. Tinggal diketik aja lomba ini nanti muncul keluar. Terus sama di grup-grup angkatan biasanya banyak yang share. Di share gitu Iya. ya. Sama udah sih itu aja. Itu aja. Baisa? Ya sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku juga sebenarnya masih kurang info juga kalau misalnya tentang lomba. Palingan mentok-mentok nunggu diajak biasanya. Kalau enggak ya itu dari grup angkatan kan sering tuh di share-share lomba apa itu. Jadi kalau misalkan tertarik baru ikut. Kalau enggak ya mungkin next gitu. Mungkin itu dari pemilihan lombanya itu nentuin juga sesuai passion gitu ya. Sesuai passion. Ikut ada lomba kicau mania kan. Jadi ini kan dari kakak-kakak ini kan pastinya kegiatannya tuh banyak juga ikut lomba-lomba, dan aku juga pengen tahu selain ikut lomba itu apa ada juga kegiatan ikut organisasi, asprak atau lab. Nah, itu mungkin Ya dari aku Oke. mungkin Oke, dari aku ya. Kegiatanku saat ini mungkin cuma ikut lab aja sih. Jadi aku di lab kesehariannya ada weekly ngajar. Jadi ya cuma ngajar-ngajar aja sebenarnya. nggak ada lagi. Lab apa tuh, King? Oke, labnya lab RPL, biasa disebut Triple Lab. Jadi ya ngajar-ngajar matkul seputar perkodingan. Sepuh nih. sepuh dong. Kalau nggak sepuh nggak mungkin diundang di sini. Benar. Mbak Ica gimana? Kalau dari aku sendiri ya itu tadi sih, kalau himpunan ini kan fleksibel ya, jadi kayak kalau misalkan kita lagi nggak megang broker ya nggak sibuk, tapi kalau pegang broker ya baru itu sibuk. Tapi untuk saat Join ini Jaime. iya benar, join HMF ini sangat membantu. Sangat bantu ya. Benar. Iya. Relasi dapat banyak pengalaman. Membantu Betul. banget sih emang sih. Nah, ini kan tadi disebutkan kalau dari kakak-kakak ini itu sekarang menjalani itu ya lomba PKM itu kan ya. Nah itu yang membuat Itu. Mas Mbak Bu bisa tertarik kok tiba-tiba ikut PKM tuh bagaimana sih? Kok tiba-tiba ikut lolos pendanaan lagi? Wah keren banget sih ikutnya. Gimana tuh Gila. ceritanya? Enggak? Oke, mungkin kalau aku dulu ya, sebenarnya PKM ini bukan kali pertama kita ikut. Dulu semester 2 ya. Semester 2 itu pernah ikut, cuma emang nggak lolos yang sampai tahap akhir, cuma lolos di fakultas. Iya. Iya, fakultas aja. Dan apa ya, kayak ikut ini tuh sebenarnya kalau dari aku sendiri sebagai ya kan apa ya,
eh, tahap pertama buat kita survive yang beneran kita membuat sesuatu dengan apa ya, kayak prosesnya dipantau, terus dananya juga dipantau, kayak Iya. semuanya tuh dipantau kan. Jadi kayak kita nggak bisa semena-mena alah cuma lomba doang gitu, jadi ngerasa tertantang gitu. Mas Al gitu juga Ya sama kayak gitu. include. Include lah. Kalau idenya ini apa nih? Ide PKM-nya ini apa? Buat apa nih? Yang sekarang ini. Kayak kalau yang sekarang ini lebih ke ticketing lewat blockchain sih. Jadi aku ngelihat karena dari setelah COVID ya itu kan banyak apa ya, banyak kayak konser-konser yang mulai hype gitu. Contohnya kayak ya konser-konser gede. Terus ada yang jual tiket kayak calo gitu kan. Nah itu dijualin ke orang-orang, terus harganya nggak ngotak gitu kan. Iya, dimahalin. Ya, nah itu terpikirlah mulai dari situ bikin ticketing system lewat blockchain. Keren ya. Pakai blockchain ya. Anjay, nggak tahu. Nah, itu kan kalian kepikiran idenya kayak gitu. Itu apakah udah dari awal itu kayak sebelum mau ikut PKM tuh, wah aku punya ide nih. Jadi aku mau apa? Jadi aku ngikutin PKM-nya sesuai dengan ideku, atau kita ikut PKM ini, jadi idenya kita ngikutin PKM. Jadi gimana? Ide kita lebih ngikutin PKM ya. PKM, Iya. iya. Berarti nggak ide kita dulu, baru kita ikut PKM yang sesuai ide kita, nggak gitu? Ya, bener. Oh, kayak Kita gitu. dulu terus baru ikut PKM-nya. Oh iya. Soalnya kan kayak ada juga, kita mau ikut PKM ini dulu deh, nanti Ngelosis. idenya pikir belakangan gitu. Berarti cara menentukan dari ide atau program dari PKM itu dari kalian idenya seperti dulu. itu. Keren. Calo. Boleh tuh diikutin. Calo. Satu project. Promosi tipis-tipis. Terus kalau ikut PKM tuh ada manfaat tersendiri nggak sih bagi kalian selain yang mendapatkan kayak yang tadi yang dijelasin dapat kayak gladiator untuk kerja gitu, ada nggak sih manfaat lain gitu? Ya, kalau dari aku sendiri kan dari PKM itu kan udah dibagi per role-nya ya, kayak aku sebagai apa, kami sebagai apa, dan yang lain kita kan berlima dan masing-masing itu ada role-nya sendiri. Kalau dari aku sendiri itu sebagai desainer kan, jadi yang jelas manfaat buat aku yaitu jadi aku lebih mengasah lagi tentang desain, nggak cuma dari grafik desainnya aja, tapi juga gimana cara kita buat buat web sama mobile ya. Jadi di situ nantang aku buat bikin itu gimana caranya biar sesuai sama judul kita dan menarik buat kalangan-kalangan yang udah Kelas. Kelas Queen. Queen. Ini lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau dari King nih gimana nih? Kalau dari aku ya manfaatnya ya mungkin dari roleku sendiri, aku jadi di sini sebagai project manager ya. Itu manfaat buat aku sendiri karena ya kayak kita bikin web sama mobile, jadi ya aku banyak belajar untuk cara ngelola supaya teman-teman ini bisa saling kerjasama dan untuk pengerjaannya juga nggak molor itu. Jadi kalau di PKM itu kita dipantau terus per mingguannya, jadi harus melaporkan apa yang kita kerjakan dan harus ngerjain tiap minggu itu ada logbook mungkin banyak lah. mabuk logbook. Iya, logbook. Logbook. Terus itu ada logbook kegiatan, itu namanya logbook kegiatan, sama ada yang namanya logbook keuangan. Nah itu juga bikin juga ada manfaat buat kita karena di sana kejujuran kita uji. Diuji ya. Nah, Ya itu sih. Banyak kesempatan sebenarnya di keuangan. Tolong disensor ya. Nah, ini menarik kan, kayak dari kalian tuh dengan di PKM ini lebih belajar hal baru kan intinya ya. Kayak kita lebih belajar lagi. Nah, sebelumnya nih apakah udah
ada basic ya dari kayak Mbak Ica ini desain, kalau dari Mas Al project manager yang tentunya harus paham dengan struktur aplikasinya kan, kayak seperti itu kan. Apakah dari kalian ini sebenarnya udah ada dasar kayak gitu? Atau justru dari situ kalian belajar lebih bagus? Sebenarnya kalau dari aku sendiri, di sini aku juga sama-sama belajar sih. Terus kalau buat kayak gitu ya, mungkin lebih ke awal gak sih? Awal aku ngajak orang-orang buat ngajak Ica ini buat ikut lombanya, karena aku tahu Ica itu passionnya di bidang desain, jadi aku ngajak Ica, terus role-nya juga sebagai graphic design juga ya sesuai. Jadi ya mungkin ya kalau dari aku udah ada basicnya, tinggal kita polos-polos aja dan saling belajar aja gitu sih. Oke. Udah Mbak Ica? Oke, kalau ya seperti yang bilang Aal tadi ya, emang aku udah ada basic desain dari dulu, emang interest banget di desain. Kita ya kalau desain itu asik aja gitu. Jadi kan dari di PKM ini kita tinggal ya benar kata Aal, tinggal moles-moles aja. Jadi gak yang bener-bener nol gitu. Kalau misalkan dari aku ya, kalau misalkan bener-bener dari nol itu nanti bakal susah, karena kan ini kan udah lomba yang apa tingkat advance. Nasional. Nah, jadi kayak rada kalau misalkan bener-bener nol experience itu susah kalau dari aku sendiri. Iya. Jadi udah ada basic. Senar berkelas. Cuciin dong kan. Kelas diagram. Lain-lain. Tapi kalau ada nih satu tim mahasiswa nih yang benar-benar dari nol baru belajar banget gitu, mahasiswa baru lah yang belum ada basic terus pengen ikut PKM gitu, boleh nggak sih? Sabi nggak sih? Sabi banget dong, karena di situ juga apa ya bahasanya, nggak semuanya itu progresnya itu harus langsung banyak. Kita itu kan berprogres emang tiap minggunya harus dilaporkan, dan itu nggak yang harus tiba-tiba 20%, tiba-tiba 50% enggak. Jadi kayak meskipun kita berprogres cuma 2%, 3% itu boleh banget. Jadi di situ sebagai kita belajar juga gimana berprogres yang kayak berprogres dikit-dikit tapi pasti gitu. Daripada banyak tapi amburadul kan. Amburadul. Cepet banget sih. Iya. Dari Mas Al? Info. Oke. Jadi ini kan udah berapa lama jalan PKM ini, Mas Mbak? 2 bulan. 2 bulan. Iya. 2 bulan. Apakah ada pengalaman unik atau pengalaman tersendiri yang didapatkan dari mengikuti PKM ini? Pengalaman unik apa ya? Unik, kalau unik kayak lebih ke rasa kekeluargaan aja sih. Ya, jadi makin sini kayak makin deket aja sama orang-orang, terus kayak mau liburan juga kapan liburan, kapan balik, kapan Jember itu juga kabar-kabar tuh. Jadi mungkin kalau uniknya itu sih. Apa lagi? Ya sebenarnya sama kayak kan dari karena kita emang sering kumpul, kayak kumpulnya tuh pasti sebenarnya dari kita itu ngejadwalin kumpulnya, cuma karena setelah menyesuaikan waktu dengan kesibukan, jadi kita itu kumpulnya lebih ya menyesuaikan lagi. Kalau misalkan emang ada yang mau dibahas baru kita kumpul, kalau emang nggak ada yang mau dibahas ya mungkin via chat aja. Gak ada yang unik sih ya, gitu-gitu aja. Iya. Menarik. Lebih sibuk waktunya liburan, balik dulu gitu kan. Iya, gitu resikonya sih Mas emang ya. Tapi kalau kalian sendiri tuh seneng nggak sih kalau emang jadi mahasiswa aktif itu kan ya itulah salah satu resikonya ya, kurang liburan kurang gitu, tapi happy nggak sih? Happy dong. Ketawa karir. Gua ayam fine. Ya gitulah resiko, tapi ya gini 50 resiko. Tentunya kan dengan banyak kegiatan ini banyak mengorbankan aktivitas-aktivitas lain kan yang harusnya kayak kumpul keluarga gitu, kita balik ke Jember gitu. Nah itu rasanya kayak gimana?
kamu dapat? Oke, sebenarnya kalau misalkan ngomongin perasaan kayak ya kan emang hidup ini nggak selalu enak kan ya. Jadi kayak ya kalau misalkan kita jalani ya ya udah gitu aja kan. Cuma kalau misalkan apa ya bahasanya ya, kita terlalu mengikuti kehidupan kayak nurutin nurutin kemauan terus kayak aduh males 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 lama-lama kan ya kitanya nggak berkembang. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri itu lebih suka aktif, jadi nggak bingung tuh mau ngapain, jadi liburan ini adalah keisi kegiatan-kegiatan gitu, jadi nggak gabut di rumah. Nah, itu guys. Daripada ingat jadi deh. Daripada nggak ngapa-ngapain kan di rumah. Daripada nonton Skibidi Sigma. Kenal parek. Mending di apa ngelakuin kayak kegiatan-kegiatan ini, kita juga lebih banyak dapat ilmu gitu kan, banyak pengalaman tentunya. Nah, apakah membahas soal ini berarti kan produktif ya, jatuhnya ke lebih produktif. Strategi kalian tuh untuk produktif tuh gimana untuk itu ya, mendorong kita untuk strateginya kita produktif ini kayak apa buat to-do list gitu ta atau kayak gimana untuk produktif dari strateginya dari kakak-kakak. Halo. Dari kamu. Kalau dari aku kunci produktif itu istirahat. Istirahat. Istirahat yang cukup. Jadi dengan kita istirahat yang cukup, kita bisa maksimal ngerjain apa yang mau kita kerjain. Jadi nggak keganggu sama tubuh kita. Karena tubuh kita kan juga perlu berpikir ya. Kalau misalnya kurang istirahat dan lain sebagainya itu ganggu banget, nggak bisa mikir. Kecuali kalau ada kopi. Kopi Ini sama kopi brandnya. yes. Ya, kebetulan kopi sama anu gitu ya. Enggak ada ya. Sama sebat sih kayak cowok ya. Dari Mbak Ica? Kalau dari aku sendiri sebenarnya apa ya, balik dari kita masing-masing kan ya. Dari aku pokoknya ya ini sih benar sih, kalau istirahat itu cukup itu pasti kita lebih semangat lah mau ngerjain segala sesuatu. Tapi mungkin ini balik juga ke ini karena kita anak informatika ya, setahuku anak informatika ini jam terbangnya itu malam. Jadi Jam aku lebih suka kalau misalkan kita ngerjain segala sesuatu itu malam. Mungkin kalau pagi itu dibuat hal-hal lain yang mungkin ya ngisi waktu aja. Kalau misalkan emang yang bener-bener ngerjain itu, aku biasanya ngerjainnya malam. Tidurnya kapan, Mbak? Katanya kan istirahat cukup nih. Tidurnya ya selesai nugas itu dong. Berapa jam kira-kira? Ya tergantung dari bobot beban itu tadi gimana. Kalau misalkan emang berat ya mungkin aku bagi lagi, hari ini ngerjain seberapa, besok dilanjutin seberapa. Jadi untuk tidurnya ya disesuaikan aja sih. Iya. Segitu. Tapi kalau misalkan udah ada DR-nya ya mau nggak mau kan ya. Mau. Ya mau. Harus mau sih. Makanya jangan menunda-nunda. Betul. Apalagi anak informatika. Itu sangat nyantai guys, tidurnya itu cukup. I'm fine. Gua I am fine. Oke, langsung masuk ke itu nggak sih? Sebentar, jangan langsung masuk belum. ke Q&A ya. Ini kan kita sesuai tema tadi tuh, inilah bisa mungkin kalian lihat sendiri dari pengalaman kakak-kakak ini bahwa mahasiswa itu harusnya penting banget sih untuk jadi aktif Jo. Penting lah, penting banget kan. Kayak kita itu nggak sia-sia gitu kuliah. Kita cuma kuliah itu nggak sekedar kuliah gitu kan ya. Kita harus dapat Explore diri dong. pengalaman, channel gitu. Apalagi kalau udah sampai lomba-lomba gini kan tentunya dari portofolio. apa namanya itu? Personal branding. Iya. Personal brandingnya udah bagus kan. Sehingga kalau kita mau kerja, perusahaan-perusahaan lihat kita itu dari CV atau dari LinkedIn kita itu wah bagus. Nah, mungkin seperti itu kayak emang penting deh ya. Penting banget. Meskipun capek sih. Cuma capek kita terbayarkan besok, amin. Nah, jadi mungkin apakah ada saran dari kakak-kakak ini untuk mahasiswa yang ingin menjadi aktif tapi takut mengatur waktu?
Apa? Mengatur waktu. Maksud. Ya. Mungkin kalau saran dari aku ya, kayak kita tuh jangan takut untuk nyoba segala sesuatu, karena kalau misalkan kita takut terus takut itu yang ada kita nggak ada perubahan dan stuck di sini terus. Di saat orang lain itu berprogres meskipun sedikit demi sedikit, tapi kita stuck karena kita takut. Jadi kalau saranku jangan takut untuk mencoba hal baru. Gitu. Kelas diagram. Ayo. Singkat boleh gak sih? Nggak boleh. Dari aku apa ya? Memang capek ya. Hmm. Tapi semuanya bakal terbayarkan sih kalau kayak gitu. Jadi setidaknya dengan kita aktif, kita nggak berdiam di tempat, kita berjalan dan bakalan sampai ke tempat tujuan kita. Jadi kalau dari aku udah punya tujuan ini, jadi prosesnya aku juga tahu kayak gimana dan aku harus aktif di situ. Jadi kayak gitu sih aku. Kelas banget. Tetap fokus satu titik, hanya itu. Titik itu, nah kayak gitu kan kalau Boleh. dilakukan ya. Betul. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin lanjut ke sesi selanjutnya ya. Selanjutnya kita ada Q&A. Q&A. Apa artinya, Bang? Nggak tahu Pak. Question and answer. Oh iya. Ini ada dari beberapa ya, dari warganet. Warga ya, kelas banget. Netizen ya. Nah, Yang pertama nih, ada pertanyaan dari @unavis, S-nya 2 _ Sip. siapa tuh? Tips biar nggak hilang-hilangan di semua kesibukan dong, Kak. Coba mulai dari Kak Ica dulu deh. Oke, dari aku tips. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal AFK itu kan emang tergantung dari orangnya sendiri ya. Karena dia masih punya punya rasa tanggung jawab atau enggak. Kalau misalkan dia masih punya rasa tanggung jawab, yang pasti dia nggak bakal AFK. Cuma kalau misalkan AFK-nya karena mungkin kesulitan di bagian pengaturan waktu, mungkin bisa buat ya kayak aku bikin ya to do list itu lebih prioritasin yang mana, jadi biar nggak bingung yang harus dikerjakan dulu tuh yang mana. Boleh. Boleh. Kalau dari Kak Altamis. Kalau dari aku beliin keyboard. Bikin keyboard. Karena AFK itu apa? Away from keyboard. Oh iya. Taleni deh keyboard deh biar nggak jauh-jauh. Iya sih. Enggak. Lanjut. Jadi ya lebih ke kesadaran diri aja sih. Jadi misal kalau kita hilang-hilangan kayak gitu, efeknya bukan ke kita aja sebenarnya, tapi ke orang lain juga. Jadi mungkin itu sih kalau dari aku. Oke. Boleh. Kelas banget. Ini lanjut ke pertanyaan dari warganet selanjutnya ya. Ini dari @gafrilijlal. Nah, jadi untuk pertanyaannya sendiri adalah spill dong Kak cara manajemen waktu buat bagi waktu antara kuliah, berprestasi, belajar dan drakor. Kenapa ada drakornya ya? Enggak tahu Mbak pertanyaannya. Oke. Kayaknya Mbak. Pas drakor. Gitu banget. Iya. Dari siapa nih? Dari Ya. Buat kamu. dari Dua-duanya dong. banyak ya. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Dari aku dulu ini sih ya itu tadi balik ke prioritas kita. Kalau misalkan dari aku sendiri selesaiin apa yang sudah kita kerjakan, dan yang jelas yang mana yang kita harus bisa bedain. Kita kan udah dewasa, jadi kita harus bisa bedain mana yang penting mana yang enggak. Dan kalau misalkan udah jenuh, itu baru aku ya Drakor. drakor Self-reward-nya. atau yang lainnya lah, pokoknya biar kita nggak jenuh. Boleh. Boleh. Mas Al? Kalau dari aku lebih ke sama sih, skala prioritas ya. Jadi apa yang harus kita kerjain, apa yang harus kita selesaiin, pokoknya dikerjain sekarang. Karena aku nggak ada
nggak ada apa ya, nggak ada hal khusus yang buat manajemen waktu, cuman let it flow aja, tapi lebih ke nentuin prioritasnya gitu. Udah dewasa juga ya, harusnya kan udah tahu yang prioritas yang mana. Boleh. Tanyain menginjak apa menginjak dewasa itu loh. Menginjak apa nih? Dewasa. Telat. Sorry, kurang kimia aja. Hah? Chemistry. Masuk akal. Lanjut. Pertanyaan terakhir dari @enmiran. Kak, boleh tanya cara belajarnya enggak? Dan biasanya belajarnya dari sumber mana aja? Mungkin dari Mas Al dulu dah. Ya, Dalam hal apa ini? sepuh coding ini, wes. Dari dalam segala hal lah, dari belajar di perkuliahan gitu mungkin. Iya. Di luar juga sumbernya dari mana belajarnya? Oke. Kalau belajar sih lebih ke praktikal aja sih. Jadi lebih ke ngelakuin. Jadi di situ kalau kita ngelakuin kan sebenarnya kita juga belajar ya. Itu sih kalau dari aku. Terus kalau dalam hal perkuliahan sebenarnya tiap hari kita harus belajar sih. Jadi mungkin bisa kayak kalau aku dulu sih, kalau buat belajar gitu aku bikin list dulu apa yang mau aku pelajarin. Ya misal lebih spesifik sih, kayak misalnya semester 1, semester 2, semester 3 aku harus belajar apa tuh. Jadi ya aku kayak contohnya lah, di sela-sela perkuliahan atau di setelah perkuliahan itu belajar, kayak aku udah nyediain playlist YouTube gitu buat belajar ya. Aku isi waktu luangku buat nonton itu dan ngepraktekin juga tuh. Iya. Mungkin kalau dari aku itu sih lebih ke praktikal. Langsung praktikal. Ya langsung terjun ke Kita TKP. langsung nyobain langsung. Langsung nyobain langsung. Karena kalau cuma materi-materi itu nggak ada praktikal ya sama aja. Ngantuk. Mbak Jadi Ica? kalau dari aku sendiri sebenarnya sama sih, praktikal. Aku juga orang yang nggak begitu bisa kalau misalkan belajar dari, aku bukan kayak Al yang bisa belajar dari YouTube itu, aku harus belajar yang secara langsung gitu. Jadi kalau misalkan emang aku nggak bisa, aku tuh sering tanya ke ya sesepuh contohnya Al ini, atau ya teman-teman lainnya yang sesepuh gitu. Jadi kalau tanya sumbernya, nggak ada sumbernya ya dari sesepuh itu. Jadi itu. Nah, kalau pas posisinya liburan nih nggak ketemu kan sama sesepuh-sesepuh itu, gimana nih Mbak belajarnya biasanya? Tetap tanya Lewat chat. nggak, cuma kayak ya mungkin dari aku berusaha dulu ya, dari cari mungkin tanya masku ya, kan aku juga punya kakak informatika juga, jadi mungkin aku pernah tanya ke masku ini gimana, jadi ya itu. Boleh. Cukup ada sedikit perbedaan cara belajarnya ya. Iya. Oke, karena Oh, semua udah, pertanyaannya udah ya. Udah. Cari apa King? Udah cari pertanyaan udah habis ternyata guys. Sudah habis. Nah. Karena udah di penghujung nih. Penghujung Boleh lah. apa? untuk- Penghujung tahun bulan. Ya. Oke, karena udah di penghujung acara dan pertanyaannya ini udah habis ya. Habis. Terima kasih dari Mas Al dan Mbak Ica yang udah jawab pertanyaan Q&A dari Ya, warganet, dan semoga menjawab. semoga menjawab, dan selanjutnya bisa Kasih memberikan kata-kata hari ini atau statement buat warganet atau mahasiswa-mahasiswa di buat luar teman-teman sana. kita. Boleh. Dari Mbak Ica dulu. Udah. Kata-kata hari ini Mbak Ica. Kata-kata hari ini buat closing statement ya ini. Jadi kalau dari aku sendiri yaitu sih, jangan pernah takut mencoba. Terus kayak kita harus tetap tetap survive sama kehidupan ini, karena kehidupan nggak cuma gitu-gitu aja. Jadi kalau misalkan kita stuck, itu kita bakal ketinggalan jauh. Terus habis itu jangan takut untuk mencoba. Terus habis itu ya apa ya, jangan males. Udah itu aja. Boleh. Jangan malas itu. Aku 6 kata aja sih. Apa tuh? Satu. Kata. Nanti tolong kasih filter sedih gitu ya. Iya, tersedih. Editor, tolong. Ayo. Kalau dari aku mungkin hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Saja sih.
Sedih. Tewas mengenaskan. Kelas banget kata-katanya ya dari kedua gue star kita kali ini. Ya mungkin Cukup sekian ya. untuk Ngobsan Ngobsan kali ini. ini Boleh. yang tentunya obrolan kita sangat berdaging sekali ya dan bermutu, dan tentunya dari teman-teman bisa mengambil Mengambil yang dari baik. informasi-informasi yang diberikan oleh narasumber kita pada urusan kali ini. Oke guys, karena ini sudah menunjukkan pukul pastinya kita udah sampai di penghujung acara. Saya selaku host Saya Octavian. mengucapkan Selamat. terima kasih telah menonton, dan terima kasih kepada kakak-kakak gue star kita yang ganteng dan Terima cantik kasih. ini telah datang dan mau ngobrol sama kita yang gak jelas ini, dan sampai jumpa di Ngobsan ngobsan berikutnya. selanjutnya. Oke. Jangan lupa follow Taruh Project. Boleh. Ngobrol santuy, ngobrol seru dapat insight baru.